Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Osin Fabila. Selamat pagi guys, selamat siang, selamat sore buat teman-teman yang nonton video ini. Oke, di sini aku masih seputaran di Indodax ya. Ini beberapa hari aku nggak bikin tutor tentang Indodax. Nah, ini ada teman yang bertanya. Di sini dia sudah trading ya. Nah, ini di screenshot. Di sini dia bilang katanya, "Kak, ini profitku mana? Terus ini uang rupiahku berapa?" Seperti itu kan. Nah, kalau aku lihat di sini ya teman-teman, di sini modalnya sekitar 500-an ya. Kemungkinan udah opit sekitar 46 ribuan. Cuman kesalahannya di sini ya sebenarnya nggak salah sih, itu hak pribadi ya. Cuman kalau boleh aku kasarnya saran ya buat teman-teman yang mungkin masih baru trading di Indodax. Apalagi kan sekarang di Indodax itu kan fee-nya itu banyak ya, semuanya biaya ya, dari transaksinya, dari pembelian, penjualan, semuanya itu ada fee-nya ya. Belum lagi penarikan seperti itu, fee-nya agak banyak. Dan sekarang kalau modalnya kecil itu untuk mencari profit itu agak-agak susah gitu ya, kecuali modalnya gede ya, karena ini kan di spot ya, bukan futur atau bukan forex yang tradingnya lebih cepat. Nah, di sini aku bisa cek, di sini dia membeli ETH 125.000, terus Dogecoin. Ini aku nggak tahu tadinya harganya berapa, tapi kemungkinan ini kan udah naik ya. Karena dia bilang modalnya itu totalnya, depositnya itu bertahap ya. Jadi pertama 150.000, terus 100, terus 150 lagi, terus 100 lagi seperti itu. Dan semua total jadi 500. Cuman kalau aku boleh saran ya buat teman-teman, kalau misalkan teman-teman itu deposit 500.000, langsung deposit 500.000 gitu ya. Jangan langsung semuanya dibelikan seperti ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini semuanya dibelikan. Kenapa? Kalau seperti ini, kita susah akan mendapatkan profitnya. Terlalu minim. Misalkan gini contoh, teman-teman punya uang 500.000, ambil aja 20% mentok untuk pembelian. Kenapa? Contoh kalau 500.000, 10 ribunya kan, 10%-nya kan misalkan 50 ya, 50.000 kan. Kalau 20% kan berarti 100.000. Contoh teman-teman beli di Dogecoin 100.000. Nah, ternyata 100.000 ini anjlok. Jadi 90.000 minus 10.000. Atau jadi 70.000 minus 30.000. Nah, pada saat anjlok, kita ada kesempatan untuk membeli lagi dari bawah ya. Kita ada kesempatan untuk membeli lagi dari bawah, contoh membeli lagi 100.000. Nah, nanti pada saat naik, yang tadinya kita misalkan beli Dogecoin harga di 2.000 karena harganya turun jadi 1.800, di harga 1.800 kita bisa membeli. Nah, otomatis kan harganya itu tadi nggak jadi di 2.000 kan harga pembeliannya, jadi misalkan 1.900 seperti itu. Jadi lebih cepat untuk mendapatkan profitnya. Oke. Itu jalan yang pertama ya. Yang kedua, kalau kita membeli 20% atau 10% dari modal kita. Nah, contoh koin yang kita beli ini kan stuck di situ ya, nggak naik, nggak turun ya. Maksudnya nggak dapat opit ya misalkan, tapi tetap lebih ke banyak turunnya. Nah, kita cari koin lagi yang benar-benar itunya bagus, marketnya bagus. Misalkan dia benar-benar lagi turun kayak gitu ya. Dia benar-benar lagi turun, jadi kita bisa membelinya. Nah, kita bisa mendapatkan kesempatan di koin yang lain. Misalkan Dogecoin-nya tadi kita kan minus ya, minus banyak. Terus kita kalau mau beli lagi, kayaknya sama ya, masih menunggu ya, nggak langsung opit ya. Nah, kita arahkan, misalkan kita cari koin lain kayak gitu, tapi pilih yang koinnya yang benar-benar bagus. Misalkan contoh di sini aku klik, ini cuma contoh ya, misalkan di sini aku klik di BTC ya misalkan. Nah, teman-teman kan tadi modalnya masih ada ya. Nah, di BTC itu tiba-tiba dia lagi turun ya, misalkan dia lagi turun banyak banget, misalkan contoh lagi turun di area sini gitu ya. Nah, kita kan bisa membeli dan volumenya kan dia naik ya. Kalau dia volumenya naik kan kita akan mendapatkan profit. Setelah profit naik, baru kita jual dan kita mendapatkan profit. Nah, intinya di sini yang aku jelaskan ya teman-teman. Jadi, kenapa jangan semua dibelikan? Jadi sisanya uang tadi itu bisa untuk
scalpingan kalau trading kita yang pertama itu stuck, artinya stuck atau apa namanya itu berhenti di situ gitu loh, nggak untung, minus, tapi nggak naik-naik gitu. Ibaratnya apa namanya bahasanya itu yang sering tak ucapkan, cuman kadang kalau bikin tutor gini itu kadang suka lupa bahasanya ya. Nah intinya itu kita bisa membeli koin yang lain. Ntar aku cek di sini karena di sini BTC naik ya, semua harga di sini kan semua naik ya. Kemungkinan teman-teman kalau membelinya udah sebulan yang lalu pasti udah pada untung semuanya kan ya. Nah di sini kan semua koin itu pasti harganya lagi pada pump ya. Toh Velo ini dari dulu harganya gini-gini aja ya. Aku dulu sering trading Velo ini ya. Dulu pas harganya masih berapa ya? Lupa soalnya udah lama ya. Ini 1 minggu. Posisi Velo ini kan dia harganya kayak gini ya. Kalau saran aku sih kalau harga seperti ini jangan open posisi ya. Karena dia lagi nge-pump. Dia pasti nanti akan seperti ini. Habis pump dia akan turun. Kalau di 1 hari dia kan pump mungkin naik tapi kan karena harga tertingginya 308, harga tertingginya 308, low-nya 219 ya, dan 15%. Nah buat teman-teman jadi seperti itu ya caranya ya. Kita trading itu kita harus pakai trik, money management ya. Jadi jangan semuanya, apalagi kita masih belajar, kita punya uang 500.000 kita belikan semua koin kan jadinya susah. Contohnya di sini kan punya kakaknya ini kan ETH 125 misalkan, contoh ini untungnya mungkin per koin ini ada untungnya, ada juga minus, ada juga enggak. Cuman alangkah baiknya jangan semuanya seperti ini ya. Jaga nih kalau ini semuanya minus kayak gitu, kita udah nggak ada uangnya lagi untuk beli kayak gitu loh. Karena kalau bisa itu kan kita misalkan modal 1 juta ya udah kembangkan 1 juta itu, kalau ada lebih tarik seperti itu ya. Nah di sini tuh sebenarnya kayak gini juga bisa kita open posisi mau 56 kalau modalnya kita banyak ya. Misalkan kita modal punya 10 juta nih, di sini beli 500, 200, 100 kayak gitu. Itu masih aman ibaratnya kan, masih aman. Kita opit. Kalau aku dulu kalau scalpingan di Indodax kan sabar ya, aku ikutin setiap hari gitu sampai aku catat di buku ya teman-teman. Jadi misalkan aku beli 120.000 sore ya, pagi itu udah untung 5.000, langsung aku close karena aku niatnya apa, scalping kan. Beli di sini misalkan 200.000, jarak berapa jam aku langsung untung 3.000, 5.000, 50.000, langsung aku close. Jadi aku kalkulitnya dulu setiap hari itu minimal dapatnya 200, 300, 400, 1 juta, 2 juta. Kadang-kadang cuma ada 15.000, 20.000 karena setiap hari marketnya berbeda ya. Tapi karena aku di situ scalping, aku bukan nge-hold. Jadi yang di hold itu ada, artinya yang di hold itu kita tahan. Misalkan kita beli ETH, aku mau beli ETH tapi aku jualnya nanti tahun depan. Nah itu nggak usah diotak-atik, itu modal yang untuk hold ya, untuk jangka panjang. Nah sisanya kita untuk scalping harian. Jadi sekiranya untung langsung close, untung langsung close gitu. Itu namanya scalping, kita bisa untung setiap harian. Nah kalau kita mau hold itu kalau kita modalnya banyak atau kita uang itu uang yang bukan untuk sehari-hari ya. Jadi teman-teman kalau mau trading itulah jangan pakai uang dapur ya. Jangan pakai uang dapur, jangan pakai uang hutangan ya. Tapi pakai uang bebas ya. Uang bebas artinya uang itu bukan dijatahkan untuk yang lain kayak gitu loh. Jadi teman-teman misalkan minus, misalkan belum untung, misalkan stuck di situ harganya lama kayak gitu, nggak ada pusing ya. Jangan sampai menggunakan uang pinjam ya. Nah lebih detail laginya teman-teman kalau memilih harga untuk biar nggak rugi kayak gitu ya, lebih pintar-pintar lagi memilih harganya. Kalau contoh yang seperti ini kalau bisa jangan dipilih ya, jangan beli koin yang seperti ini ya teman-teman. Emang harganya cuma 1 rupiah, tapi teman-teman gak bakalan untung kalau seperti ini, karena dia gak bakalan naiknya cuma 2 ke 1. Itu jualnya juga gak bisa, jualnya juga 1 lagi kayak gitu. Terus itu udah gitu biayanya ada fee-nya, jadi habis di fee aja kayak gitu loh.
turun 50%. Ya cuma 1-2 gitu doang. Jadi cuma stuck, itu namanya stuck di situ doang gitu loh. Nggak ada kenaikan sama sekali kayak gitu loh. Ini juga sama. Nah, ini masih mending. Ini di 1 hari di 15 menit. Yang seperti ini tuh kalau bisa mendingan nggak usah, kecuali lagi banyak duitnya nggak apa-apa. Tapi kalau untuk scalpingan, kalau yang bisa bisa ngertiin market, bisa membaca candlestick ya, atau membaca grafiknya, itu nggak apa-apa. Misalkan contoh kalian beli di harga 900, jual di harga 1200, itu udah untungnya banyak ya, udah lipat ya. Misalkan contoh beli harga 900 1 juta gitu loh. Pas naik 1.200.000 kan udah untung banyak. Misalkan belinya 100 koin di NT. Nah, 100 koin, nah harganya per koinnya naiknya 200 misalkan. Kan tinggal kalikan kan 100 kali 200 seperti itu. Jadi cara menghitungnya kan seperti itu. Jadi teman-teman, money management itu artinya kita jangan menggunakan semua modalnya untuk membeli koin yang ditradingkan ya. Jadi kita belinya 2 aja atau 1 ya. Sisanya biar tersisa di capitalnya untuk jaga-jaga kalau yang kita tradingkan itu enggak untung atau stuck, kita bisa beli yang lain, kita bisa ambil posisi terbaik untuk koin-koin lain yang lagi drop atau yang lagi benar-benar turun seperti itu ya. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih yang udah nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Nah, sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.